Ladies and gentlemen, this is performance by DJ Ajad in Maine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di makam Pangeran Bathara Katong dan saya mau menanyakan tentang si Pangeran Bathara Katong kepada Bapak Mukim. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengenai sejarah daripada Eyang Bathara Katong, dulu beliau berasal dari Majapahit, putra dari Prabu Brawijaya kelima. Adapun Prabu Brawijaya kelima itu akhirnya mendapat gelar yaitu Eyang Sunan Lawu. Lah, Eyang Bathara Katong pada waktu kecil itu namanya Joko Piturun. Pada waktu remaja dikasih nama Lembu Kanigoro. Lantas pada waktu udah mendirikan Kadipaten Ponorogo, beliau memakai nama Bathara Katon, bukan Bathara Katong, tapi aslinya Bathara Katon. Nah, di sini pada waktu sudah nasabnya mungkin pada waktu Majapahit musnah, Majapahit itu tidak runtuh atau tapi musnah. Nah, Eyang Bathara Katong disuruh ke Tanah Wengker
Tanah Wangker itu mulai dari sebelah timurnya Gunung Lawu, sebelah barat Gunung Wilis, nanti ke selatan sampai Laut Selatan. Akhirnya di sini awal mula ketemu dengan Eyang Honggojoyo atau yang Ki Ageng Merah, itu di Dusun Merah. Beliau berkenalan tujuan apa-apa itu di Dusun Merah, itu disertai oleh Eyang Seloaji yang akhirnya jadi patihnya Ponorogo pertama. Kemudian lantas ketiga orang ini lantas bertemu dengan Wali Songo itu di Demak, di Raden Patah, Demak Bintoro sana. Akhirnya mendapatkan restu untuk mendirikan sebuah kadipaten sebuah awal mulanya disuruh membuat dusun. Akhirnya kembali lagi dari Demak itu dibawain 40 orang untuk mengawali membuat dusun. Akhirnya di sini yang Betara Katong di Gua Segolo-golo itu bertapa di situ. Akhirnya beliau sama yang Ki Ageng Merah sama yang Seloaji, dan akhirnya dibantu oleh Jayadipa Jayadrono mendirikan dusun pertama kali di Tanah Wangker, yaitu Dusun Glagahwangi. Nah, akhirnya di situ sama yang Betara Katong yang disaroh amanah yaitu yang Glagahwangi. Nah, kemudian mengapa kok dikasih nama Glagahwangi? Pada awalnya sebelum ketemu dengan yang Jayadrono itu pantangannya banyak, rumah roboh, orang sakit sampai meninggal itu tiap hari. Akhirnya yang Jayadrono datang dipanggil oleh yang Jayadipa. Akhirnya yang Bau Rekso Tanah Glagahwangi itu dimintai izin untuk tidak mengganggu pada yang Betara Katong. Akhirnya alhamdulillah Dusun Glagahwangi ayem, tentrem, nggak ada apa-apa. Lantas kemudian selang beberapa waktu lagi akhirnya di Gua Segolo-golo itu mendapat amanah mendirikan sebuah kadipaten. Beliau tidak mau mendirikan kerajaan, tapi cuma kadipaten. Karena beliau mendapat petunjuk yaitu di Gua Segolo-golo daerah Japan sini itu namanya Pramonorogo, bukan Ponorogo tapi Pramonorogo. Maksud dari tujuan mendirikan Kadipaten Pramonorogo itu hari yang sini ini untuk mengingatkan semua manusia ini tidak punya tujuan apa-apa, tujuannya untuk mengingatkan manusia-manusia ini. Lah kok bisa dikatakan begitu? Karena Pramono itu artinya disuruh mengetahui. Lah rogo niku lah awak. Jadi kan kembali kepada kita ini. Lah wong Jawa ngarani ngertenono awakmu sing kepiye. Yo seperti itu. Kayak seperti ilmu Jawa yaitu Sanggang Paran Dumadi, ilmu jati diri itu nama Pramonorogo. Akhirnya disingkat menjadi Ponorogo. Nah, kemudian pada waktu itu Kadipaten Pramonorogo itu tidak disenangi oleh Kademangan Kutu. Nah, karena Kademangan Kutu itu tidak mau berdirinya Kadipaten Ponorogo. Semua utusan-utusan dari Kadipaten Ponorogo ke pelosok-pelosok mesti diganggu oleh balanya Kademangan Kutu itu. Tapi alhamdulillah sebelum yang Betara Katong mengutus abdinya
yang Nawangsari, yang Singosari itu Kabupaten itu dijadikan abdi dalam. Itu maksudnya untuk menyelidiki putrinya, yaitu Niken Gandhini itu. Setelah mengetahui keadaan di Kademan Kutu itu, kedua abdi tadi pulang ke Kadipaten Ponorogo. Lah, ini atas inisiatif dari yang Ki Ageng Merah. Dulu sebelum ketemu Ki Ageng Merah, yang Betara Katong itu sudah mengakui dengan kehebatan Kidemang Kutu. Tapi akhirnya ketemu yang Ki Ageng Merah, yang Betara Katong memberanikan diri untuk bertanya kepada yang Ki Ageng Merah. Lah, jawaban daripada yang Ki Ageng Merah itu namun nggak panjang. Kalau kepengen bisa mengalahkan Suryo Ngalam, disuruh menikahi anaknya dengan tata cara apapun, yang penting ikhlas dari hati, dan beliau tidak ada unsur paksaan. Nah, akhirnya abdi tadi sudah kembali ke dari Kademan Kutu ke Kadipaten Ponorogo tadi. Akhirnya yang Betara Katong, yang Ki Ageng Merah, dan yang Siloaji itu menyamar, Mas. Tapi yang masuk ke Kademan Kutu cuma yang Betara Katong. Yang Ki Ageng Merah dan yang ke Siloaji itu cuma dari jauh, cuma mengawal dari jauh. Nah, akhirnya yang Betara Katong itu pernah mau dibunuh oleh yang Niken Gandhini. Tapi atas kerendahan hati daripada yang Betara Katong, ya punya ilmu untuk welas asih, akhirnya yang Niken Gandhini itu nggak berani membunuh. Akhirnya lah dibawa lari oleh yang Betara Katong ke Kadipaten Ponorogo dan dinikahi. Lah, ternyata akhirnya yang Betara Katong itu mengetahui dari yang Niken Gandhini, yaitu kelemahan daripada bapaknya sendiri itu, yaitu dari pusakanya sendiri. Lalu yang Kidemang Kutu itu punya pusaka dua, yaitu Kiai Jabardras dan Kiai Puspito Rawe. Tapi yang Puspito Rawe sudah dibawa oleh yang Niken Gandhini dan akhirnya diberikan pada yang Betara Katong. Senjatanipun tombak nopo? Lah, itu senjata untuk mendirikan Kadipaten Ponorogo itu dulu itu juga kepunyaan daripada yang Prabu Brawijaya. Tapi pada waktu itu memang yang membawa yang Jayadrono Jayadipa itu dikasihkan di Gua Segala-gala situ. Tapi pada waktu itu ya itu cuma yang Betara Katong yang mengetahui, yang Ki Ageng Merah, yang Siloaji nggak mengetahui apa-apa. Akhirnya setelah mendapat izinnya yang Betara Katong, kedua orang, yaitu Ki Ageng Merah dan Siloaji, mengetahui. Akhirnya ketiga orang ini sebagai Tritunggalnya Ponorogo mengambil satu-satu atas izinnya yang Betara Katong. Yang Betara Katong membawa Song-song Tunggul Wulung, yang Ki Ageng Merah mengambil Kingkin Cindi Puspito, dan yang Siloaji mengambil tombak Tunggul Naga. Nah, ini maksudnya yang Betara Katong membawa song-songnya kan sebagai Adipati Ponorogo pertama kali. Mungkin untuk mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ridho, bisa mengayomi masyarakatnya. Ya, yang Siloaji membawa tombaknya kan beliau selaku patih, ya kayak panglima perangnya. Lah, yang Ki Ageng Merah membawa Kingkin Cindi Puspito itu karena beliau ulama, penasehat panghulu agamanya Kadipaten Ponorogo. Itu seperti kayak buat tasbih wirid. Nah, itu Kingkin Cindi Puspito. Nah, akhirnya yang Ki Ageng Merah mendapat gelar Kiai Muslim Sidik Pramono. Nah, yang Betara Katong itu ya ngambil nama Betara Katon. Itu
minta izinnya kepada yang Sunan Kalijogo. Nah itu sejarah singkatnya seperti itu. Terus napa niku napa hubungannya kalih Wengker nih? Loh, memang awal mulanya sebelum jadi Ponorogo memang Wengker. Wengker itu kerajaan tua. Bahkan sebelum ada kerajaan Mataram Buno, Wengker itu sudah ada. Lantas ada berdirinya nanti di tanah Wengker itu seperti Bantar Angin. Itu nanti pada waktu berhubungan dengan kerajaan Pamenang Kediri, pada waktu Jayabaya, pada waktu Majapahit itu nanti Kademangan Kutu yang dipimpin oleh Ki Demang Ketut Suryo Ngalam. Lah setelah Majapahit nggak ada, baru Kadipaten Ponorogo. Jadi yang Bathara Katong nggak mau mendirikan sebuah kerajaan, tidak mau, cuma Kadipaten. Ya. Kuburanipun Mbah Anggajaya niku napa sing ingkang dateng saiki niku nggih. Leres. Apa? Kuburanipun makome Mbah Anggajaya. Mbah Anggajaya. Mbah Anggajaya itu ya Ki Ageng Merah itu tadi. Jadi insya Allah ini di sini. Jadi di sini itu sebagai Tritunggalnya Ponorogo. Itu yang Bathara Katong, Ki Ageng Merah, Kiai Muslim Sidik Pramono, dan yang Selo Aji. Ini Tritunggalnya Ponorogo. Kalau di Dusun Merah itu insya Allah itu putrinya yang Ki Ageng Merah, yang namanya Prawan Mirah, sama Joko Lancur, putranya Honggolono, sama istrinya yang Ki Ageng Merah. Insya Allah di Dusun Merah sana. Mungkin dari saya sejarah singkatnya seperti itu. Ada kurang lebihnya ya mohon maaf. Mungkin ya kadang banyak versi. Ya mohon maaf ya. Ya singkatnya seperti itu. Apa sudah cukup Mas? Ya kalau alhamdulillah sudah cukup, saya akhiri. Wal akhiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dan waktunya Bapak Mukim. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.